Shalom. Ya, saya percaya di ibadah mujizat ini kita akan menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi. Dan saya percaya bukan satu kebetulan juga kita berjumpa Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ya. Ayat terakhir, udah mau selesai ya, sebentar aja ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Perhatikan kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan tampilkan beberapa kesaksian, di multimedia bisa menolong saya. Ada 3 penyebab penyakit Bapak Ibu Saudara. Saya perlu jelaskan. 1, penyakit bisa disebabkan karena kuasa jahat. Suatu kali saya mendoakan seorang anak muda menjadi bisu karena dihinggapi oleh kuasa gelap. 4 tahun jadi gak bisa ngomong saudara. Ya. Dan dari Kalimantan saudara, dari daerah dekat Sampit saudara. Datang ke Malang dan minta didoakan, saya doakan 6 jam saudara. Dari jam 12 siang sampai jam 6 malam. Kenapa 6 jam? Karena saya mendengar dari orang tuanya kalau jam 6 malam dia akan mengalami, kalau kita menyebutnya itu manifestasi ya, seperti itu. Tapi puji Tuhan hari itu tidak terjadi manifestasi dan sampai hari ini dia sudah sembuh saudara. Dia sudah bisa ngomong lagi saudara. Jadi di Alkitab pun dicatat, ada yang sakit ayan karena dirasuk roh jahat. Ada yang bungkuk karena dirasuk roh jahat. Ada yang sakit karena roh jahat. Jadi yang pertama sakit bisa karena roh jahat. Yang kedua, sakit bisa karena virus, bakteri, kuman, ya. Seperti kalau flu, pilek, dan lain sebagainya, batuk, itu karena virus saudara. Seperti kemarin ada COVID, itu virus. Jadi itu memang ada secara biologis atau medis. Nah yang ketiga ini yang perlu diperhatikan, yang selalu saya ingatkan buat jemaat Tuhan. Karena gaya hidup saudara. Saya banyak melayani ketika saya berkunjung ke rumah sakit, diminta tolong mendoakan, dan saya datang. Ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan dengan penuh kasih. Saya datang ke rumah sakit dan ada orang yang, Pak, paru-paru saya sakit, Pak. Aduh, Pak. Saya tanya, kenapa kok sakit? Karena saya merokok, Pak. Nah, saudara. Saya ingatkan jemaat Tuhan, dimanapun saya berada, kalau masih merokok berhenti rokoknya sebelum paru-paru Anda sakit. Saya sampaikan ini dengan kasih, kenapa? Karena saya mendoakan orang-orang yang sakit paru-parunya karena rokok. Itu seperti bom waktu Bapak Ibu Saudara. Tinggal nunggu. Sebab itu hari ini kalau paru-paru saudara masih diberi kesempatan Tuhan untuk baik, berhenti merokoknya. Pak tapi saya nggak merokok Pak, saya yang elektronik Pak. Ya bodoh sama aja saudara. Ya elektronik malah lebih berbahaya. Ya, VAPE itu ya. Iya saudara. Itu gaya hidup. Apalagi saudara? Suka manis-manis saudara. Saya 3 bulan ini betul-betul kerja keras untuk saya bisa turun 30 kilo saudara. Kenapa? Karena kalau kita suka manis-manis saudara, apa yang terjadi? Diabetes saudara. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Kalau saudara sudah sakit biaya dokternya mahal loh saudara. Saya mendoakan seorang ibu yang dia dioperasi, sarafnya kejepit saudara. Dia katakan apa? Kenapa Pak saya mau operasi Pak? Karena menurut dokter sembuhnya berhasilnya 99%. Enggak 100% ya, 99%. Lah kok saya kena 1%-nya Pak? Jadi operasi saya ini gagal. Bayangkan saudara. 99% berhasil, persentasenya, prediksinya kena di 1% enggak berhasil. Jadi datang ke saya itu dalam kondisi Pak ini terus gimana Pak? Saya katakan kepada ibu itu, Ibu, kita masih punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter, tabib segala tabib bisa menyembuhkan. Saya doakan Bapak Ibu Saudara dan puji Tuhan hari ini saraf kejepitnya sudah sembuh. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara, saya justru bekerja sama dengan dokter, kita saling menguatkan, kita melayani pasien dan jiwa-jiwa saudara. Tapi ada satu hal yang saya perlu katakan, mungkin saudara ada rasa takut ketika ada vonis, diagnosa. Ada kalimat andalan saudara. Apa kalimat andalannya?
penyakit ini 1 dibanding 1 juta. Sulit untuk sembuh. Saudara pernah dengar kalimat itu? Tapi hari ini saya mau katakan, bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nanti saya akan saksikan, ada penyakit yang langka tapi bisa sembuh saudara. Penyakit darah saudara. Nanti saya saksikan, tapi sebelum itu saya khotbah lagi saudara. Nah saudara, gaya hidup saudara. Terus apa lagi saudara? Ya, tadi saya katakan sehat itu murah, sakitnya mahal. Saudara, hari ini saya banyak minum air putih saudara. Saudara tahu, air putih oke lah kita sebut ini harganya berapa? 5.000 saudara. Saudara minum kopi yang manis-manis berapa saudara? 50.000. Sudah kopi pakai gula manis, saudara sedang nabung. Mohon maaf saya harus katakan, kalau saudara suka minum gula, saudara sedang nabung, suatu saat kaki saudara bisa hilang 1 saudara. Ini saya sampaikan. Karena apa? Diabetes. Saudara, kalau masih suka manis-manis, saya ingatkan saudara, hindari saudara. Sebelum waktunya tiba dan yang terjadi apa? Penyesalan. Nyesel, tahu gitu saya dengarkan. Tahu gitu, seharusnya itu hanya menjadi penyesalan. Ya saudara. Saudara harus hati-hati saudara, betul saya kata kenapa? Karena saya berjumpa dengan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Lah kalau saudara hari ini masih sehat, saya melihat saudara sehat, jagalah kesehatan saudara. Ya, anak-anak muda, sekarang saya melihat usia 15-20 tahun sudah kencing manis. Sudah asam urat, kenapa? Ya suka manis-manis terus. Permen gula. Saudara. Saya mau umur panjang saudara. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya jaga kesehatan. Itu tindakan iman saya. Saya percaya iman. Tindakan saya jaga kesehatan. Saya selalu jaga makan saudara. Saya jaga betul. Kenapa? Kalau enggak dimakan kucing saudara. Ya, jadi saya jaga ya. Ya maksudnya kontrol makanannya saudara. Ya. Makanya mesti hati-hati saudara. Alkohol saudara. Saya mendoakan seseorang yang ketika dia tidak bisa melihat saudara. Buta. Tiba-tiba di dalam hati saya, Roh Kudus berkata, coba tanya, suka minum apa enggak? Saya tanya, Bapak suka minum ya Pak ya? Alkohol ya? Iya, saya minum oplosan, saudara tahu oplosan ya? Yang kandungan alkoholnya bisa 70-80 saudara. Dan ketika saya mendengar itu, saya, wah Pak etanol itu apa? Alkohol yang sampai 70% yang itu bisa merusak mata saudara. Maka dari itu hari ini saudara saya katakan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menjaga hidup kita. Lanjut apa lagi saudara? Ada yang lagi yang saya tanya, Pak, Bapak tidak bisa melihat? Iya. Suka minum Pak? Terus dia katakan apa? Iya Pak, saya ini sebetulnya kena diabetes mellitus. Saudara tahu diabetes mellitus? Diabetes tapi yang kering. Ada diabetes basah, ada diabetes yang kering. Kalau yang basah itu yang kalau luka nggak kering sehingga harus diamputasi. Tapi kalau yang diabetes mellitus itu kering, dia tidak luka. Kalau luka ya kering, tapi apa yang terjadi saudara? Glukoma. Glukoma itu apa? Ya nggak bisa melihat saudara. Terus saya tanya, loh Pak, suka minum apa? Dia jawab, saya nggak bisa nyebut merek karena ini live streaming ya. Dia suka minum yang pokoknya ada jos-josnya itu saudara. Dan sari-sari itu saudara. Dia suka minum itu saudara. Saudara, jagalah kesehatan saudara. Air putih ini sangat-sangat baik saudara. Saudara tahu, kalau saudara kurang minum air, apa yang terjadi saudara? Ginjal saudara bisa sakit. Nah sedangkan saudara, kalau saudara sudah sakit ginjal, gak bisa minum air banyak saudara. Ayo bayangkan saudara, ginjal perlu air. Tapi kalau sudah sakit ginjal, gak bisa minum banyak air. Weh saudara, itu satu realita. Makanya kenapa saya dimanapun saya berada, saya akan mengingatkan orang tentang kesehatan. Kenapa? Kayak seperti merokok tadi. Saudara yang bikin saudara sakit sendiri loh saudara. Dan kalau saudara sakit karena rokok, jangan ngomong, Tuhan kenapa saya dibuat sakit? Saya akan jawab, Anda yang membuat diri Anda sakit karena Anda merokok. Langsung kok saya belak-belakan aja saudara. Kenapa? Karena ketika saya berjumpa di rumah sakit dengan orang-orang yang sakit, ya karena ternyata perbuatannya sendiri saudara. Diingatkan untuk jangan minum manis-manis. Tiap hari minum gula terus saudara. Akhirnya tiba waktunya. Ketika sudah kena gulanya, ya hanya nyesel saudara. Seharusnya
tahu begitu. Saudara, saya mengingatkan betul-betul. Kenapa? Karena tiga hal ini. Tadi kalau kuasa jahat ya dilepaskan. 2, virus, bakteri ya itu ada obat-obatnya. Yang ketiga, gaya hidup saudara. Saya mengingatkan betul saudara. Karena mujizat juga disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Saya punya iman Tuhan, orang tua saya kepingin umur panjang saudara. Saya kepingin saya bisa melihat cucu saya. Saya ingin orang tua saya bisa melihat cicit beliau. Apa yang kami lakukan? Orang tua kami juga diet, jaga kesehatan, olahraga. Tadi pagi saya bangun jam 4 pagi, saya sudah muter-muter di depan sebelah sini. Saya tinggal di sebelah sini, saya jalan saudara. Doa dulu, baru saya jalan pagi. Setiap hari 15.000 saya jalan. Kenapa saya lakukan itu? Supaya saya melakukan bagian saya beriman, saya percaya, saya umur panjang. Kenapa saya minta umur panjang? Karena ada banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong, didoakan, dilayani. Dan saya minta kesehatan terus sama Tuhan. Biar diberikan kesehatan. Nah itu biarlah menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Dan oleh bilur-bilur yang sakit menjadi sembuh. Selalu saya ingatkan nanti pelan-pelan di Malang saya mau adakan seminar-seminar kesehatan dengan dokter-dokter. Tempat ini pun nanti berjalan waktu kita juga akan adakan. Supaya jemaat sehat jasmani dan rohaninya. Iya saudara. Terkadang tanpa sadar kita sakit karena kita sendiri loh saudara. Gak jaga kesehatan, jarang mandi saudara. Nah kan mandi itu kan supaya bersih saudara. Yang jarang mandi gak usah angkat tangan ya. Nanti jadi ini, enggak saudara. Tapi kenapa kita perlu mandi saudara? Ya karena untuk kebersihan kita. Wah ini jadi dokter kesehatan saya. Ya tetapi karena saya dalam pelayanan mujizat kesembuhan. Jadi ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang sakit, saya perlu mengedukasi mereka juga. Ya, terutama yang harus diwaspadai stroke ya. Dan itu nanti kita akan bahas nanti di seminar-seminar ya supaya saudara betul-betul jaga kehidupan saudara. Ya. Saya berjumpa dengan seseorang yang saudara jangan dikit-dikit nyalakan Tuhan ya. Kadang-kadang itu salah kita tapi kita nyalakan Tuhan. Saya berjumpa dengan seseorang, dia minta didoakan, dia marah-marah. Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak baik. Saya dibikin stroke seperti ini. Saya berbisik, maaf ya. Anda sakit bukan karena Tuhan. Karena Anda suka merokok dan suka minum minuman keras tiap malam. Saya begitu kan langsung diem saudara. Loh saudara, jangan suka nyalakan Tuhan padahal salah kita loh saudara. Ternyata dia sakit, kenapa saya mendengar. Tiap hari dia suka merokok dan dia suka minum minuman keras saudara. Sampai tidak kuat akhirnya kena serangan. Golden time-nya 3 jam tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kena tangan sama kaki kirinya saudara. Tapi nyalakan Tuhan saudara. Bagi saya lucu ya. Sehingga saya sampaikan kepada dia. Maaf, bukan Tuhan tidak baik. Tapi Anda, gaya hidup Anda yang membuat Anda seperti itu. Saudara, sekali lagi dengan kasih saya ingatkan sebelum kita mendengar banyak kesaksian. Saudara masih sehat, jagalah kesehatan. Ya saudara. Ya, di Malang, yang kemarin saya ngobrol juga dengan Pak Yaya. Saya mau buat pola diet. Supaya semua hamba-hamba Tuhan, kita sehat, jaga makan, pola diet, olahraga. Di Malang pun juga ada yang saya ingatkan terus. Supaya apa? Jaga kesehatan. Karena kita ini kepanjangan tangan Tuhan untuk nolong orang. Kalau kita sakit gimana kita bisa nolong orang. Begitu juga dengan jemaat saya ingatkan. Ya, karena ini bicara tentang ibadah mujizat. Jadi saya banyak bahas soal fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan. Ya, saya mau saksikan saudara. Boleh disiapkan di multimedia, nanti saya akan info untuk ditampilkan. Saudara, tadi saya sebut ya, ada penyakit yang langka. Yang dimana katanya gak bisa sembuh saudara. Tapi kemarin setelah ikut ibadah KKR Mujizat di Malang, kita melihat boleh ditampilkan Ibu Siska. Ya, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Jadi Ibu Siska ini
sakit darah saudara, ada kelainan darah. Namanya polisitema vera. Ini penyakit langka saudara, yang dimana jadi trombositnya itu tinggi saudara. Darahnya itu selalu tinggi ya, bahkan sampai bisa 1 juta jumlahnya. Tetapi kemarin hari Kamis, saudara bisa baca, dia datang ke ibadah mujizat. Dan saya doakan, dan puji Tuhan kemarin hari Jumat, dia periksa di lab, dan hasilnya bagus, bahkan trombositnya menjadi normal. Jadi 460.000 dan leukositnya menjadi normal. Dan dia katakan apa? Tuhan Yesus menyembuhkan saya dan itu ada bukti dia periksa darah dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil saudara. Sekalipun dikatakan apa? Ini langkah Pak, gak ada obatnya Pak, gak bisa sembuh Pak. Tapi saudara dan saya hidup oleh firman dan kebenarannya. Saudara memang ada banyak macam, saya beberapa kali saya mendoakan orang, ada yang memang kita mesti juga peka terhadap kondisi dan situasi. Ada beberapa waktu lalu sudah sakit keras dan sudah usianya udah lanjut, sudah 95 saudara. Saya ngobrol dengan keluarga hati ke hati. Bagaimana? Kalau misalnya Tuhan punya rencana, apakah keluarga ikhlas? Dan pihak keluarga berkata, kami ikhlas dengan apapun rencana Tuhan. Dan akhirnya saya berkata, apakah sudah mengampuni orang tua yang sakit? Sudah Pak. Dan apakah sudah tidak ada kepahitan atau ada sesuatu yang mengganjal? Tidak Pak. Apakah sudah ikhlas? Dia katakan, kami ikhlas Pak. Semua rencana Tuhan kami serahkan. Saya datang kepada orang tersebut, saya memegang tangannya, saya pandang dia pandang saya, dan saya berdoa, saya berkata, rencana Tuhan pasti yang terbaik buat Anda. Saya berdoa, sembuh, sehat, dan saya berdoa untuk dia kembali mengatakan bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Juru Selamat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 5 hari kemudian, dia sembuh total, yang dimana dia dipanggil Tuhan. Jadi sudah sekian lama, istilahnya tidak berangkat-berangkat saudara. Tapi kemarin sekeluarga sepakat untuk kembali ke surga. Karena di surga tidak ada sakit, di surga tidak ada kesedihan, di surga tidak ada penderitaan. Yang ada hanya kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana di surga indah sekali, lantainya dari emas, penuh kemuliaan. Dan saya percaya orang tersebut sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada lagi kemarin juga, ya sudah sekian tahun lamanya mengalami sakit, sudah usia 85 tahun Bapak Ibu Saudara. Pakai susuk saudara susuk ya, seperti alat mistik gitu ya, alat ditaruh ditanam seperti jarum itu ya. Dan ada indikasi bahwa alat itu yang membuat orang ini tidak bisa berangkat-berangkat saudara. Padahal fisiknya udah kurus, sudah lemah sekali saudara. Saya datang kepada dia dan pihak keluarga saya bertanya hati ke hati bagaimana? Apakah sudah ikhlas kalau rencana Tuhan yang terjadi? Kami ikhlas, kami sudah mengampuni dan kami sudah minta ampun kepada orang ini atau orang tua ini. Dan saudara tahu, setelah saya doakan saya ketemu dengan seseorang itu yang berusia 85 tahun ya. Dan ternyata itu pertemuan pertama dan terakhir saya dengan beliau. Karena kemarin minggu lalu beliau dipanggil Tuhan, selisih 7 hari saudara. Tetapi satu hal yang bagi saya penting untuk saya sampaikan. Setiap orang yang percaya Yesus, hanya percaya Yesus, maka dia akan beroleh surga. Yang percaya katakan amin. Penderitaan di dunia sudah selesai, tapi dia beroleh surga bersama dengan Bapa di surga. Kita lihat lagi yang tadi Ibu Siska, slide berikutnya. Nah ini, Pastor Yoel bisa lihat, selama ini saya tidak pernah dibawa 600 trombositnya. Tapi kemarin hasilnya turun 460.000. Dia kirimkan semua buktinya mulai bulan April
mulai bulan Juni, Juli, dan kemarin Tuhan menyembuhkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit jasmani, tapi juga jiwa. Ada seorang anak muda bernama Aditya, bisa disiapkan PowerPoint-nya. Dan Aditya ini mengalami stres sampai depresi saudara. Masih muda, umur 20 tahun. Kalau tidur harus pakai obat saudara. Karena stres. Dia sudah datang ke psikiater, dia sudah datang ke psikolog. Nah saya mau tanya saudara, apa perbedaan psikolog, psikiater, dan pendeta? Saya jelaskan. Kalau psikolog itu secara ilmu psikologi, humanisme, ilmu manusia, ilmu psikis. Kalau psikiater disertai memberikan obat. Tapi kalau pendeta membawa jemaat kepada Tuhan Yesus secara teologis. Nah saudara, Aditya ini dia stres dan dia harus minum obat untuk mengatasi stresnya. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Tetapi apa yang terjadi kemarin Minggu 11 Agustus minggu lalu? Malam Pastor Yoel, saya Aditya. Bulan lalu saya menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saat itu saya dirujuk ke Poli Jiwa, rumah sakit di Universitas Brawijaya. Dikarenakan tidak bisa tidur selama 1 minggu penuh, bahkan lebih. Dan harus kontrol terus serta harus minum obat. Saudara perlu tahu, obat kalau untuk yang masalah jiwa itu namanya obat antidepresan. Dan itu mengandung psikotropika, mengandung candu sehingga saudara akan terikat dengan obat-obat itu. Dan saudara tahu, saya berbicara dengan seseorang yang mengonsumsi obat itu dan dia katakan, sering kali ketika saya minum ada rasa kepingin saya ini bunuh diri. Seberbahaya itu saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saya ke gereja, tindakan, perbuatan. Didoakan oleh Pastor Yoel dengan iman. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Setelah itu saya tidak pernah menyentuh obat dari Poli Jiwa. Tapi damai sejahtera selalu melingkupi saya. Saudara lihat saudara. Saudara gak akan bisa temukan damai sejahtera di dunia. Saudara sedih pergi ke diskotik. Bukan tambah bahagia, tambah stres saudara. Mau kemana lagi saudara? Gak ada. Hanya ke Yesus satu-satunya jawaban. Saya jadi mudah tidur nyenyak. Setiap malamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya rasa ini layak untuk saya sampaikan ke Pastor Yoel. Selanjutnya kita lihat. Obatnya seperti segini banyak saudara. Ini obat antidepresan. Yang tidak saya konsumsi karena mujizat dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jasmani disembuhkan. Jiwa pun disembuhkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini, tetapi saya mau berkata kita punya Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Beberapa video akan saya tampilkan sebelum saya akan berdoa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara boleh disiapkan untuk multimedia. Ada seseorang yang matanya rabun saudara. Jadi melihatnya itu ada masalah. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat mata rabun yang disembuhkan. Ya, baik. Ibu namanya siapa? Hasil. Sebelumnya apa yang dialami dan setelahnya bagaimana Bu? Sebelumnya bureng gitu. Bureng? Gitu ya. Sekarang ini Sekarang? padang. Padang, Ya. terang. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan. Bu, saya boleh tes ya Bu ya? Saya berdiri agak jauh ya. Ya. Apa saya berdiri di luar? Di sini jauh ya. Ini berapa Bu? 2, Ini berapa? 5, Ini berapa? 4.
4. Ini berapa? 10. Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih. Kita boleh kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebelumnya rabun, dari dekat nggak bisa kelihatan, dari jauh apalagi. Tapi setelah didoakan dia mengalami. Lalu ada lagi saudara, ini menarik. Tulangnya itu tumbuh saudara. Tumbuh di tangannya, jadi nggak bisa ditekuk di jari tengahnya. Tapi tiba-tiba ketika mengikuti ibadah mujizat seperti hari ini, jarinya itu tiba-tiba bisa yang tumbuh itu hilang. Dan saya kasih tema di situ, kasih judul jari yang dioperasi Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan, jari yang dioperasi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Mega Church Bethany Yostaya Malang bersyukur setelah ibadah mujizat tanggal 21 Juli 2024 hari Minggu, saya mendengar sebuah kesaksian dari Ibu Maya. Ibu Maya boleh bersaksi apa yang dialami, silakan Ibu. Sebelumnya tangan saya ini keluar ya, tulangnya itu tumbuh. Kemudian saya percaya, saya takut ke dokter karena pasti itu dioperasi. Jadi saya cuma berdoa dan hari ini puji Tuhan tangan saya sudah majunya enggak ada lagi, pulih, udah normal kayak jari-jari saya yang lain. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Terima kasih Pak Yoel. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Maya buat kesaksiannya. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengoperasi Ibu Maya, yang menyembuhkan Ibu Maya. Dan saya percaya bersama Yesus pasti bisa dan mujizat kesembuhan masih terus terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, saudara, mujizatnya disediakan bagi orang yang percaya. Video yang terakhir saudara. Sebelum saya mengundang pemain musik dan worship leader, saya beberapa bulan lalu diundang ke retreat atau camp dari sebuah rumah sakit di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan. Nah, jadi TNI itu punya 3 rumah sakit besar. Yang pertama itu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, itu ada di Jakarta, Gatot Subroto. Itu yang Angkatan Darat. Ada yang Angkatan Laut, itu di Surabaya. Yang terakhir Angkatan Udara, ada di Yogyakarta. Nah saudara, ketika saya datang memang ya tampilan saya anak muda ya. Jadi waktu datang tuh dipikir siapa ini begitu ya kan, memang saya diundang mungkin belum pernah ketemu saya. Tiap mana kalau saya datang ke forum-forum yang banyak orang dewasa, orang yang besar, yang orang tua begitu. Dipikir saya kan anak-anak muda ya. Loh, kamu dari mana Nyu? Mau ngapain ke sini? Loh, ya mau khotbah. Saya, oh alah ini tak pendetanya. Iya, punya pacar tak? Loh, sudah punya anak saya bilang gitu ya. Dipikir masih pacaran. Udah beranak saya. Nah, singkat cerita, biasanya kan dokter yang menyembuhkan pasien, betul ya? Tapi hari itu saya berdoa bagi banyak dokter. Nanti saya tampilkan satu video aja. Dan dokter yang sakit menjadi sembuh saudara. Dan saya katakan kepada dokter-dokter, Bapak Ibu Saudara, saya mendukung sekali pelayanan medis, rumah sakit. Tapi saya mau katakan, kita punya dokter segala dokter yang namanya Tuhan Yesus. Dan ada satu dokter, dia patah tulang saudara. Tulangnya patah, jadi tidak bisa, kalau bahasa ininya apa, tekuk ya, tidak bisa ditekuk badannya. Seperti ini, tidak bisa. Karena tulangnya patah di punggungnya. Dia takut mau dioperasi dia takut mau dioperasi. Tapi hari itu apa yang terjadi? Kita lihat tulang patah yang disembuhkan, boleh ditampilkan. Tulang patah yang disembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus makasih. Oh, sikira lalalala, sikira lalalala. Ini ibu dokter ya. Oh, sikira lalalala, sikira lalalala, sikira lalalala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya.
Sebelumnya nggak bisa karena patah tulang. Bahkan dicoba dijongkok juga. Sampai menangis terharu saudara karena kuasa Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak ada yang Kita dengarkan kesaksiannya ya. Jadi semua aktivitas saya berusaha normal kembali dan selalu saya lakukan dengan pelan-pelan dengan rasa sakit saya tahan. Pulangnya ke rumah kadang-kadang sakit, tapi ini kok heran hari ini kok ringan sekali. Amin. Tuhan itu Amin. baik sekali. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Haleluya. Oh, haleluya. Ya kita boleh kasih tahu tangan buat Tuhan Yesus, dahsyat. Tadi dia berkata bahwa dokter tulangnya itu ada di belakang, namanya dokter Adi, dokter ortopedi saudara. Pasiennya, ini dokter sesama dokter tapi karena beda spesialis, jadi kalau ada sakit apa ya ke dokter yang sesuai spesialisnya. Dan dia katakan saya pasiennya dokter Adi, tapi hari saya disembuhkan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau mereka ditolong, saudara pun juga bisa ditolong saudara. Yang terpenting saudara harus bertindak saudara. Contoh saudara ya, bisa saudara ada masalah pada tulang. Atau saudara mungkin hari ini sedang mendoakan keluarga saudara. Saudara harus percaya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya. Sampai mujizat menjadi nyata. Ketika saya berdoa, coba digerakkan kakinya. Saudara percaya lakukan saudara. Saya percaya hari ini saudara juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya boleh mengundang pemain musik dan worship leader boleh maju ke depan. Saudara nanti yang rindu sungguh-sungguh didoakan. Nanti saya akan membuka altar, saudara boleh maju. Kalau saudara sakit jasmani, saudara bisa kasih tahu saya. Saudara sakit apa? Kalau saudara datang dengan pergumulan, saudara juga boleh nanti taruh tangan kiri di dada saudara. Saudara boleh angkat tangan. Datang kepada Tuhan, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Sebelum kita akan menyanyi sebuah lagu, menyembah Tuhan. 1 bulan yang lalu saya berdoa bagi seorang bapak-bapak. Dan saya pernah berkata di mimbar, di YouTube ada rekamannya. Saya berdoa, ada tuntunan Roh Kudus yang berkata bahwa ada seorang yang punya benjolan dalam tubuhnya dan Tuhan mau lenyapkan, mau sembuhkan itu saudara. Singkat cerita 7 Juli, ada seorang bapak bernama Bapak Joni. Ternyata dia punya benjolan karena kelenjar getah bening saudara di belakang tenggorokannya. Saya berdoa kepada dia percaya aku pasti sembuh, aku pasti sehat. 3 minggu berjalan, 21 Juli, ada WA masuk kepada saya. Saudara tahu apa WA yang masuk? Pak, saya mau kasih tahu saya, ternyata keponakannya menghubungi saya. Pak, saya Pak Joni namanya, sembuh Pak, benjolannya hilang. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya percaya betul Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya dan berharap dan setia. Dia sanggup, dia mampu. Saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.